Selamat datang kembali di channel saya, di channel Dika Yosune. Terus dukung channel ini karena channel ini secara konsisten memberitakan kebenaran kepada Anda tanpa kompromi. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau channel ini berguna untuk Anda dan pasti akan berguna untuk orang lain juga. Saya sangat bersyukur ada beberapa orang yang akhirnya menyatakan diri bukan menjadi orang Kristen lagi atau keluar dari Kristen kemudian pindah ke agama Islam atau agama lain. Mungkin pernyataan ini menjadi satu pernyataan yang cukup aneh bagi Anda, tetapi bukan hal yang aneh bagi saya. Siapakah orang-orang itu? Coba kita lihat. Dan nanti saya akan beritahu alasan kenapa mereka keluar. Kemudian alasan kenapa saya bersyukur mereka keluar dari Kristenan dan kemudian mereka menjadi orang Islam. Coba kita lihat beberapa cuplikan tokoh-tokoh orang tersebut yang keluar dari Kristen, dan saya sangat bersyukur. Oke. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad, serang saya, gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia bikin debat pendeta dan ustadz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi cerita begini sekalian tentang tujuan hidup tadi. Ini ada tujuan hidup yang digambarkan oleh orang-orang di agama sebelah, dan itu tertulis di dalam kitab suci mereka. Kitab suci namanya kitab suci Perjanjian Lama, di dalam surat yang paling awal namanya surat Genesis. Ya, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka sangat yakin agama mereka yang benar. Setelah Injil nggak ada wahyu, setelah Yesus nggak ada nabi, gitu. Makanya kan mereka tidak pernah mau iman kepada Al-Quran dan Rasulullah SAW kan. Setelah Yesus tidak ada nabi, setelah Injil nggak ada wahyu. Angka yang saya mau, iya kamu sebutin aja angka, berapa ya? Saya mah pengen ngelihat uang 12 miliar tunai. Seminggu Pak dibawain. 3 tahun ya, 3-4 tahun saya baru berpikir, iya ya, alasan gue masuk Islam apa? Alasan masuk Islam gue itu apa ya? Gak ada tuh Pak Haji yang datang, Steven, ini ada uang 10 miliar, kamu masuk Islam. Gak ada gitu kan. Ya, kalau mau cerita beberapa tahun kemarin ada yang bawain saya duit 12M, saya bercanda, asli itu. Ngomong banyak di Mereka semua akhirnya sekarang menjadi pembicara-pembicara dan menjadi orang-orang yang cukup vokal di Islam. Alasan pertama, kenapa mereka bisa keluar dari Kristen? Yang pertama adalah karena mereka tidak percaya Alkitab adalah sepenuhnya firman Tuhan dan satu-satunya firman Tuhan. Nah, di agama apapun, kalau seseorang sudah kehilangan kepercayaan kepada kitab sucinya, lambat laun dia akan mundur dari tempat atau dari iman dia yang sesungguhnya. Dan bisa jadi dia akan mencari tempat yang baru atau pijakan iman dia yang baru. Dalam Kristenan, kalau seorang tidak percaya lagi Alkitab sebagai firman Tuhan yang sempurna dan tidak ada salah dan satu-satunya, maka sudah pasti orang tersebut tidak lagi mempunyai iman yang benar. Dan itu yang terjadi pada orang-orang tokoh-tokoh tadi yang akhirnya keluar dari Kristen. Sekali lagi saya sangat bersyukur. Nanti saya punya alasan kenapa saya sangat bersyukur. Yang kedua,
Kenapa mereka keluar? Yaitu karena mereka tidak percaya Yesus Kristus yang dicatat di dalam Alkitab. Jelas. Mereka tidak percaya Yesus Kristus yang tercatat di dalam Alkitab. Dan yang jauh lebih penting dari itu adalah mereka tidak percaya karya keselamatan Yesus Kristus yang tercatat di dalam Alkitab. Artinya apa? Artinya mereka tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi dua faktor penting ini adalah poin yang paling krusial di dalam iman kekristenan. Dan ketika seseorang sudah tidak percaya lagi kepada dua poin ini, pasti lambat laun akan mundur dan tentu akan ditunjang dengan faktor-faktor lainnya. Bisa jadi faktor keuangan, bisa jadi faktor kekuasaan, bisa jadi faktor-faktor yang lainnya yang sifatnya jasmania dan materialistis. Dan kenapa saya bersyukur? Yang pertama, karena sebenarnya mereka bukan orang Kristen yang lahir baru. Mereka orang Kristen yang tidak pernah diselamatkan. Jelas saya bersyukur. Kalaupun mereka di dalam Kristenan, toh ternyata mereka adalah orang-orang yang sebenarnya bukan orang Kristen sejati dan tidak pernah percaya kepada Alkitab dan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kalaupun di antara mereka adalah mantan-mantan pelayan, mereka adalah pelayan-pelayan yang tidak mempunyai motivasi yang murni untuk melayani Tuhan. Tentu ini dilandasi oleh pengenalan mereka yang salah akan Alkitab dan kebenaran firman Tuhan. Mungkin dulu mereka berpikir untuk melayani Tuhan dan akhirnya bisa terpuaskan perut-perut dan kantong-kantong mereka, dan akhirnya punya motivasi yang salah dalam pelayanan. Kemudian motivasi yang salah ini tidak terpenuhi, banyak yang kecewa dan akhirnya keluar dari Kristen. Jadi yang seperti ini sebenarnya tidak rugi. Orang Kristen tidak rugi jika mereka keluar dari Kristen. Apakah Tuhan Yesus rugi? Tuhan Yesus tidak pernah rugi mereka keluar dari Kristen, karena memang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sangat tidak mengasihi Tuhan. Nah, 2 Tawarik pasal 36 ayat 13. Kemudian Yehezkiel 13 ayat 22 dan Amsal 28 ayat yang ke-14. Ini adalah 3 ayat yang sangat penting untuk kita renungkan. Dan kemungkinan mereka akhirnya adalah orang-orang yang dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Kenapa dikeraskan hati oleh Tuhan? Karena mereka sudah lebih dulu mengeraskan hati. 2 Tawarik pasalnya yang ke-36 ayat yang ke-13. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruh bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Jadi Tuhan pernah mengeraskan hati Raja Nebukadnezar dan tidak bisa percaya lagi kepada Tuhan yang benar. Yehezkiel 13 ayat 22. Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan kamu membiarkan dia hidup. Jadi kalau Tuhan sudah keraskan hati orang-orang yang seperti ini, ya mungkin tidak akan mungkin menjadi orang Kristen lagi. Jadi sebenarnya Tuhan tidak rugi atas kepergian orang-orang yang memang tidak mengasihi Tuhan, karena itu adalah pilihan mereka. Tetapi yang paling penting adalah di dalam Amsal 28 ayat yang ke-14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Setiap pilihan punya konsekuensi, dan
ketika seseorang ambil keputusan untuk tidak percaya kepada Tuhan yang benar, Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, berarti dia harus menghadapi konsekuensinya, yaitu hukuman neraka. Sekali lagi, Tuhan tidak rugi ketika orang-orang seperti ini keluar dari Kristen. Toh ternyata mereka adalah orang-orang yang sebenarnya bukan Kristen yang mengasihi Tuhan dan bukan Kristen yang lahir baru. Terus bagaimana? Apakah kita berharap mereka balik? Kalau mereka balik dalam keadaan yang sama, sebaiknya nggak usah balik. Di situ saja. Kecuali mereka sungguh-sungguh bertobat. Tetapi kalau balik dalam cara berpikir yang sama, yaitu berpikir dengan pikiran orang Kristen abal-abal tidak lahir baru, nggak apa-apa, di situ saja. Orang Kristen dan Tuhannya orang Kristen tidak rugi. Salam.